kita yang biasa dulu jadi aktivis waktu kuliah, dan kemudian kita terdidik punya mimpian bagaimana menciptakan demokrasi yang jauh lebih baik, maka kuncinya bagaimana kita menanamkan politik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kembali kita di program Ngabuburit bareng caleg dari jurnalis. Tema kita jurnalis Banten banting setir jadi caleg. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast Ketua Pokja Wartawan Kota Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Paujan. Waalaikumsalam Bung Sabel. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nambah berat badan atau turun ini? Nambah ya. Sekilo setengah. Subhanallah. Berkah puasa Ketua Pokja Wartawan Kota Serang nambah 1,5 kilo. Ini keren banget nih. Kang Paujan, ini edisi ketiga jurnalis Banten banting setir jadi caleg. Sebelumnya kami sudah ngundang juga 2 jurnalis yang memilih untuk ke panggung politik tahun 2024. Karena Kang Paujan yang paling muda di antara yang 2 yang telah kita undang, tentu motivasinya harus berbeda. Tapi kita awali dulu, Kang Paujan dari partai apa ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bagus Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mampir dan berkunjung ke kantor yang lampunya lebih sebenarnya agak dipaksa ya diundangnya ya. Iya, sebelumnya mohon maaf ini Bung Sabel, karena memang belum bisa berkunjung ke Bagus Podcast. Caleg sibuk ya? Ya nggak sibuk ya. Jadi akhir tahun kemarin nih ceritanya dipanggil lah sama keluarga, pada akhirnya diputuskan untuk Bismillah maju sebagai calon legislatif di tahun 2024. Nah, partai mana? Nah, pada saat itu saya dibebaskan untuk memilih partai karena saya punya sejarah, kemudian punya jejak rekam dan segala macam, kemudian lihat partai ini punya ideologi perjuangan yang jelas, maka pada akhirnya saya menentukan pilihan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP. Untuk DPRD Kota Serang, daerah pemilihan Cipocok Jaya. Jantungnya ibu kota provinsi Banten. Kang Paujan ini kita kenal dulunya aktivis mahasiswa. Kalau tukang demo sudah tidak asing lagi. Kalau dari sisi umur, Kang Paujan ini jauh lebih muda dari Saprol. Makanya ini menarik, harus kita tanya dulu di awal. Apa motivasi terbesar akhirnya Bismillah, 2024 momentum saya untuk jadi calon wakil rakyat. Di dunia aktivis, jalur pengabdian di politik selalu menjadi pilihan utama sebenarnya. Ya. Sama lah kayak Bung Sabro. Cuma memang di dalam prosesnya tentu ada dinamika, kemudian ada pemilahan yang pada akhirnya menuju tujuan awal. Ya, bagi aktivis memilih berpolitik sudah hal yang aneh. Bukan hal yang aneh maksud saya. Cuma memang banyak yang aneh, kenapa kok baru 2024 tahun sebelumnya. Jadi ya ini momentumnya saja kalau saya melihat. Karena memang banyak juga teman-teman kita, teman-teman Bung Sapel, teman seangkatan sama Paujan yang maju di tahun 2019. Namun banyak sebagian yang gagal. Karena mungkin hal-hal yang pada akhirnya tidak tercapai oleh mereka, kemudian dievaluasi, ternyata ini harus menjadi ambil bagian di tahun 2024. Artinya banyak
mantan-mantan aktivis ketika memilih ke panggung politik belum rezekinya ya, Belum 2019. Dan itu salah satu motivasi Kang Paujan. Jadi harus ada sebagian yang tersisakan untuk tetap memperjuangkan idealismenya di situ. Yang darah juangnya masih menggelora nih. Ini menarik, Kang Paujan banyak mantan-mantan aktivis yang lebih senior dari Kang Paujan, dari Saprol juga, tapi tidak berani memilih untuk terjun ke dunia politik. Apa sebenarnya kemudian tantangan terbesar? Kang Paujan kan sudah bacalek nih ya. Ketika sudah menjadi berbaju partai politik, apa ada perbedaan perilaku atau ada beban pikiran? Kalau latar belakang partai, karena partai PDI Perjuangan partai punya ideologi, kemudian punya semangat untuk melakukan perubahan, ya tidak jauh berbeda, karena memang profesi kita yang saat ini masih dijalani juga kan kegiatannya hampir relatif sama. Bertemu dengan masyarakat, mengadvokasi masyarakat, kemudian mendorong kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan, kan itu dilakukan. Tetap dilakukan. Jadi ini bahasanya bukan banting setir. Apa itu? Kalau banting setir itu putar arah ya. Nah, ini sebenarnya memperluas jangkauan aja. Memperluas jangkauan. Dulu di wartawan hanya pada proses melakukan pengawasan. Kemudian ini ingin memperluas fungsi saja. Ya, meskipun di satu sisi ketika wartawan memilih ke panggung politik, justru ada yang bilang mempersempit jangkauan, karena dulu biasanya ngopi dengan semua partai politik. Ketika Kang Paujan sudah menentukan PDI Perjuangan, ruang geraknya kan akan menjadi sempit sesungguhnya. Nah, sebenarnya ruang geraknya malah semakin luas, karena memang idealnya dalam demokrasi kan kita walaupun berbeda pandangan tapi masih bisa komunikasi. Karena kata kunci politik itu kan komunikasi. Kuncinya komunikasi. Jadi kalau kita tidak bisa berinteraksi, jangan jadi politisi gitu. Emang enak banget ngobrol dengan mantan aktivis itu ya. Saya kenal Kang Paujan ini sudah lama sekali. Beliau sempat jadi calon presiden mahasiswa di Untirta, memimpin salah satu organisasi mahasiswa paling besar di cabang Serang. Kemudian juga akhirnya sama-sama memilih untuk menjadi kulit tinta, menjadi jurnalis. Kang Paujan, persoalan kemudian yang jadi catatan Kang Paujan, apa problematika utama di Kota Serang yang menjadi ini gua anak muda, gua mudah-mudahan rezekinya di politik, apa yang menjadi kegalauan Kang Paujan terkait Kota Serang? Kalau melihat Kota Serang kan ibu kota provinsi. Jadi sebenarnya saya melihat jadi anggota dewan di Kota Serang itu setengahnya udah dewan provinsi. Iya. Karena memang jadi epicentrum ya. Jadi tolak ukur gerakan, tolak ukur bagaimana mengawal kebijakan, mengalokasikan anggaran, kemudian outputnya pada hasilnya Kota Serang jadi lebih baik sebagai ibu kota provinsi, kan itu jadi tolak ukur. Nggak cukup hanya jadi wartawan. Bukan berarti nggak cukup jadi wartawan, karena saya sih sangat bersyukur ya sekarang lahir setelah jadi aktivis mahasiswa, lulus kuliah, kemudian belajar, kemudian memperdalam pemahaman soal mengadvokasi melalui tulisan, dan sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun, lebih muda dari Bung Sapro ya. Dibahas lagi. Jadi bukan persoalan saya tidak percaya diri dengan dunia saat ini, cuma memang di tempat saya bekerja saat ini, tentu profesi saya butuh ada regenerasi. Karena banyak juga adik-adik kita sekarang yang sudah lulus kuliah, kemudian menjadi jurnalis. Kalau misal circle itu tetap berlanjut, maka kasihan yang muda-muda ini tidak punya porsi. Luhur sekali niatnya. Padahal kalau lihat jejak rekamnya, Kang Paujan itu salah satu wartawan di Banten yang sungguh karir politiknya luar biasa. Karena di kampus pun beliau ikut UKM jurnalistik ya, Kang Paujan. Bahkan sempat memimpin UKM jurnalistik di Untirta. Ada yang menarik, Saprol dapat beberapa WhatsApp begitu nama Kang Paujan akhirnya jadi caleg di Kota Serang, terutama ketua PWKS Pokjawaran Kota Serang ini pasti dong kenal dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Wakil Wali Kota. Menariknya dua tokoh pimpinan di Kota Serang adalah pimpinan partai politik.
banyak yang nanya kok nggak ikut ke partainya Pak Wali Kota atau nggak ikut partainya Pak Wakil Wali Kota. Nah, itu juga sempat ada saya. Banyak ya? Iya. Cuma bagi saya karena memang kedua tokoh ini bro, mereka terbiasa dengan perbedaan karena mereka dua-duanya kan beda partai. Iya. Ketua tingkat provinsi Iya. dua-duanya kan. Nah, saya yakin mereka juga pada akhirnya biasa-biasa saja karena mereka biasa dengan perbedaan. Oke, jadi dua Kasarnya mereka dua-duanya politisi lah. politisi. Sudah nggak diragukan lagi soal perbedaan. Soal perbedaan mereka sudah terbiasa. Tapi sudah tahu Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota? Sudah ada yang bilang, kita belum izin. Kita belum izin nih, Bang. Belum. Nah, Kayaknya Ketua PWKS belum diajak buka puasa bersama sama Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Artinya bab itu selesai ya, karena beberapa orang yang taunya, Saprol ini dekat dengan Kang Paujan pasti juga tahu alasan kenapa Ketua PWKS tidak memilih partai politiknya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Lalu kemudian yang menarik lagi Kang Paujan, kalau bicara soal 2024, memang momentumnya untuk kaum milenial. Kang Paujan termasuk salah satu harapan kaum muda di Kota Serang untuk bisa duduk di DPRD Kota Serang. Saat ini berapa kursi di DPRD Kota Serang? di DPRD Kota Serang ada 45. Ada 45. PDIP dapat berapa kursi? kemarin dari 3 apa 4 gitu. 4. Berarti ketua dewannya bukan dari Gerindra ketuanya. Dari Gerindra. Nah, yang di Cipocok ini belum ada kursinya. Nah, itu maksudnya kita lebih dalam lagi dengan masuknya Kang Paujan dari PDIP, caleg DPRD Kota Serang Dapil 1, Dapil 5, apakah juga sudah ada arahan 2024 memang PDIP harus kembali merebut untuk kursi DPRD Kota Serang? Agenda PDIP ini kan agendanya triple winner ya. Secara nasional. Secara nasional. Secara nasional, sebagaimana arahan Ibu Ketua Umum kemarin di acara HUT ke-50 PDIP ya. HUT Emas ingin bahwa PDIP harus sinyalnya harus 3 kali juara. Ya, mengulang kejayaan. Iya. Karena Kota Serang ini ibu kota provinsi, maka saya optimis kejayaan ini berangkat dari Cipocok Jaya. Emang modal utama politisi itu harus optimis. Meskipun terganggu nggak Kang Paujan? Kok Kang Paujan milihnya PDIP? Padahal di pemilu 2019 PDIP gagal memenangkan di Kota Serang terutama. Bahkan di Banten juga ripuh. Kalau secara nasional memang menjadi juara umum. Terganggu nggak dengan yang begitu Kang Paujan? Nah itu malah jadi sebuah motivasi lebih buat saya yang dikatakan bolehlah mualaf ya di partai, karena memang sampai saat ini saya baru berpartai. Saya bisa katakan mualaf. Tapi bagi saya ini sebuah tantangan karena memang soal partai ini kan tempat berjuang, tempat menyalurkan aspirasi masyarakat, tempat mengadunya masyarakat. Nah, saya melihat PDIP Perjuangan khususnya di Kota Serang ini, walaupun memang banyak sebagian kalangan karena PDIP kurang disukai misalnya, tapi saya yakin karena memang dari 76.000 ini DPS yang sudah ditetapkan DPS sementara, daftar pemilih sementara, itu ada sekitar 76 ribu di Kecamatan Cipocok Jaya yang tersebar di 253 TPS, kemudian tersebar di 8 kelurahan. Dan kalau dikalkulasikan sebagian besar ini didominasi oleh kaum muda. Kaum muda yang punya semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk berkolaborasi bersama. Nah, bagi saya peran partai penting, jauh lebih penting peran calon-calon anggota dewan. Bagaimana calon punya track record, punya
latar belakang yang jelas, kemudian itu bisa membawa aspirasi masyarakat. Iya. Karena keluhan dari 76.000 di wilayah Kecamatan Cipocok ini sebagai besar isunya masih di soal ketenaga kerjaan, misalnya. Ya. Soal pengangguran, soal kemiskinan, soal dolbon. Benar. Isunya masih di seputar itu. Resiko sebuah kota ya yang sedang berkembang. Dan bagi kita yang anak-anak muda ketika bisa melakukan kolaborasi, nah saya yakin, nah ini bisa menjadi modal utama buat kami yang saat ini sedang mau ikut kontestasi, kemudian buat partai politik, yang punya PR besar untuk bagaimana mengembalikan kursi di Cipocok Jaya. Bagaimana untuk mengembalikan? Berarti pemilu 2019 di Cipocok Jaya PDIP nggak ada. Nah, kemudian sebelumnya ada. Kok berani di situ Kang Bojan? Di Kota Serang ini tiap dapil neraka. Iya, di Kota Serang ini Bung Sabto tiap dapil neraka. Cuma yang paling neraka itu di Cipocok Jaya. Karena apa? Karena jumlah kursinya sedikit. Berapa kursinya? Kursinya cuma 6. Oke. Nah, bagi kita yang aktivis, dalam kondisi seperti ini, kalah terhormat, menang lebih terhormat. Menang lebih terhormat. Nah, kalau bicara menang lebih terhormat, kita harus lebih dalam lagi ke soal yang lebih penting. Kalau untuk menang terhormat, ini juga ongkos politiknya nggak sedikit ini Kang Bojan. Bagaimana menyikapi itu? Jadi begini, soal di politik itu ya untuk jadi caleg itu modalnya kan bagi kita yang biasa dulu jadi aktivis waktu kuliah dan kemudian kita terdidik punya mimpian bagaimana menciptakan demokrasi yang jauh lebih baik, maka kuncinya bagaimana kita menanamkan politik nilai. Politik nilai ini bisa dimaknai dua, Pak Sabto. Satu, yang pertama, politik nilai bagaimana politik ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Panding Pada, bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian menghasilkan kualitas demokrasi yang bagus dan menghasilkan calon-calon dewan. Yang kedua, secara rasional, nah kita harus mencatat nilainya berapa yang harus disiapkan. Karena untuk kayak kita mau ke Jakarta nih, kita mau ke Monas, tentu kita harus kalkulasikan berapa biaya bensin, berapa ongkosnya dan segala macamnya. Dan kita kaum terdidik yang nasional yang udah siap dengan itu semua. Sudah selesai bab itu ya. Jadi kalau kita mau nyalek itu belum selesai ya, jangan jadi deh nyalegnya. Ditunda aja. Ini menarik. Nah, tapi kan ada juga yang perlu diperhatikan ketika Kang Bojan sudah optimis, segala sesuatunya sudah dikalkulasi, dukungan keluarga terutama istri Kang Bojan. Karena kalau sudah jadi wakil rakyat, maka Kang Bojan akan terbagi waktunya dengan keluarga. Lalu ketika Kang Bojan bismillah nyalek dari PDIP, DPRD Kota Serang, istri gimana? Nah, perlu sahabat bagus podcast ketahui nih bahwa istri saya ini sudah terdidik hatamlah oleh Bung Sabto. Karena memang istri saya ini kadernya Bung Sabto ya. Jadi posisinya sudah saya berani melenggang karena memang restu istri dan kedua orang tua saya. Sangat beruntung sekali Kang Bojan. Banyak kawan Sapro, mantan aktivis juga, lebih senior. Ada satu alasan kenapa dia akhirnya nggak memilih terjun ke panggung politik. Salah satunya restu dari istrinya. Mudah-mudahan istri Sapro juga nanti nonton ini. Tapi yang kalau dukungan keluarga sudah, kalkulasi soal ongkos politik sudah, sesungguhnya apa yang ingin diperbuat oleh Kang Bojan di Kota Serang? Mungkin ada perhatian yang selama ini, gua nih kalau jadi wakil rakyat akan fokus di sini nih misalnya. Ada nggak catatan-catatan awal untuk Kang Bojan menyampaikan ke masyarakat itu salah satu alasan masyarakat memilih Kang Bojan? Nah, alasan yang ingin saya sebenarnya pertama nyalek itu alasannya pengen jadi dewan ya. Konkret, jujur, titik kemana? Iya, jadi
sangat naif lah kalau ngomong ini alasannya lagi utamanya bisa jadi dewan lah. Nah setelah jadi dewan baru kita melaksanakan tugas dan fungsinya. Beda posisi dewan dengan Pemkot, dengan pemerintah, dengan eksekutif. Kalau dewan itu kalau dari sejarahnya tugasnya ngomong, Ya. nampung, kemudian setelah menampung aspirasi baru disampaikan ke pemerintah. Setelah disampaikan diawasi, setelah diawasi, nah baru kita evaluasi lagi. Iya. Kemudian ada hal-hal yang kemudian lebih penting ya kita buat aturan yang melalui fungsi legislasi kan. Oke. Sebenarnya sesederhana itu Bung Saprol. Iya. Karena memang saya sih mengkritik apa sih katanya di dewan ini nggak jelas dan segala macam. Dan bagi saya sebagai sistem negara yang punya tatanan demokrasi, keberadaan dewan itu jauh lebih penting ketimbang di parlemen jalanan. Iya. Karena memang ada aturannya. Kalaupun memang kita mau lakukan sesuatu lebih baik di sana tempatnya. Gitu. Iya. Meskipun Kang Paujan kalau bicara soal lembaga kenegaraan, lembaga DPRD menjadi sesuatu yang tiap tahun kepercayaan publiknya selalu menurun. Apa mungkin ada kepuasan masyarakat yang belum terjawab oleh para wakil rakyat? Yang jadi problem misalnya soal reses saja. Kadang-kadang aspirasi yang masyarakat hanya seremonial. Tapi yang menjadi lebih penting lagi, Kang Paujan ketika jadi wakil rakyat harus siap-siap giliran balik dikritik oleh mahasiswa terutama. Mantan aktivis biasanya akan dibenturkan oleh itu. Sudah siap dengan yang seperti itu? Bagi kami yang sudah terdidik, kemudian kita juga berproses sama Bung Saprol. Jangankan jadi anggota dewan, kan jadi jurnalis juga kita sering dikritik. Ini netizen itu kan. Iya. Iya, kita jadi jurnalis aja, kita sering kali dikritik, dibully sama, kita dibully kadang kan. Apalagi kita jadi anggota dewan yang selama ini stigma masyarakat soal anggota dewan itu suatu hal yang ini. Tapi soal bagaimana meningkatkan kinerja, tugas kita kan meningkatkan kinerjanya saja sebenarnya. Mengefisiensikan tugas-tugas, bagaimana bisa cepat realisasi, bisa cepat realisasi, sebenarnya itu saja tugasnya. Oke. Di 2 pertanyaan terakhir sangat bagus. Tadi kita sudah buka-bukaan bahkan ke dapurnya jurnalis tadi. Ternyata jurnalis juga dikritik sama masyarakat. Ini yang menarik. Kalau bicara Kota Serang sempat ramai tuh. Oh, Kota Serang ini nggak layak jadi ibu kota provinsi. Kang Paujan yang setiap hari meliput, menulis, memberitakan soal Kota Serang. Sesungguhnya seperti itukah keadaan Kota Serang? Nah, saya kebetulan sempat, siapa tuh yang bilangnya? Aktivis dari pusat ya. Aktivis itu tuh saya sempat kontak sama beliau. Saya tanya, ini Kota Serang yang dimaksud tidak layak jadi ibu kota provinsi apanya? Karena beliau sebagai aktivis korupsi, apakah memang dari sisi tindak masih banyak tindakan korupsi misalkan itu kan masih ambigu juga dia ambigu. Apakah memang karena dia selama perjalanan nggak ada tempat ngopi di Kota Serang? Sempat saya tanyakan tapi tidak dijawab, dia suruh menginterpretasikan. Kan sebenarnya kritik itu kritik destruktif yang yang lontar dari aktivis anti korupsi kelas nasional. Saya juga menyayangkan. Cuma memang Kota Serang banyak kekurangan iya. Nah, cuma Kota Serang saat ini sedang melakukan perbaikan, ya kita juga nggak bisa tutup mata. Iya. Karena kesekawannya juga bagus. Cuma memang secara umum memang Kota Serang sebagai ibu kota provinsi tentu harus banyak perbaikan. Seperti yang saya katakan tadi, jadi anggota dewan di Kota Serang itu setengahnya provinsi. Bukan hanya bertugas untuk misalkan menekan wali kota, tapi menekan provinsi. Bagaimana provinsi segera menerbitkan misalkan peraturan daerah terkait status ibu kota provinsi Banten. Karena memang kalau sudah jadi ibu kota provinsi, saya yakin misalkan ini sebenarnya autopilot juga bisa. Tapi bagaimana peran pemerintah hadir di tempat-tempat yang penting bagi hajat itu banyak kan begitu. Oke, kita ke pertanyaan pamungkas. Problematika yang paling nyata dilihat oleh masyarakat di Kota Serang itu masih banyak pengemis dan anak jalanan. Macet sudah mulai hal yang tidak
sulit ditemukan di Kota Serang. Lalu pedagang kaki lima menyikapi 3 problematika yang paling sering disorot masyarakat. Apa sesungguhnya kebijakannya harus kuat di DPRD-nya atau kurang kolaborasinya antara eksekutif dan legislatif? Kalau saya sih melihatnya begini Bung Sapol, karena dari beberapa peristiwa ya soal anak jalanan dan apa patologi sosial ya sebenarnya. Jadi kajian dulu waktu kuliah saya. Jadi memang bisa dicek sekarang misalkan di Kota Serang ini nggak ada rumah singgah buat anak jalanan, tidak disediakan, maka wajar kalau circle-nya masih begitu-begitu saja. Paling diamankan selama sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian mereka balik lagi. Kemudian bertambah lagi yang jalan semuanya menjamur. Sebenarnya ini harus ada kolaborasi, bukan hanya pemerintah daerah dan dewan, juga pemerintah Pemkot dan Pemprov harus terlibat. Pemprov harus terlibat. Termasuk ini musim mudik, warga Kota Serang pada mudik, setelah mudik arus baliknya dia bawa orang lagi, makin penuh nih Kota Serang. Makin padat, maka bayangkan saja Bung Sapol, 5 tahun terakhir aja untuk di Cipocok Jaya ya. Cipocok. Dulu 64.000 daftar pemilih tetap, sekarang 76.000. 76.000. Berarti dalam 5 tahun udah ada 10.000 pertambahan penduduk, itu di Cipocok saja, belum di Kota Serang. Kalau misalkan ini tidak segera turun tangan, misalnya Pemprov, misalkan Pemkot tidak melakukan action, maka bukan tidak mungkin kemacetan, anak jalanan, kemiskinan, pengangguran makin lebih banyak. Makin sulit ditanggulangi. Paling terakhir. Kalau bicara caleg milenial, kaum muda, Kang Paujan mantan aktivis, khusus pada industri kreatif. Kalau bicara Kota Bandung, Kota Jogja, itu yang maju, ruang-ruang industri kreatifnya sangat diberikan luar biasa oleh Pemkot, disokong oleh DPRD. Kang Paujan kalau lihat perkembangan industri kreatif di Kota Serang, ada yang masih kurang didorong oleh pemerintah daerah? Sebenarnya ada ya. Ini bukan hanya pemerintah daerah malah, kita anak muda menyediakan. Sekarang ini kan kita harus menyediakan ekosistemnya. Bagaimana ada proses jual beli di sana dan itu bisa dilakukan di tiap-tiap perumahan kok. Bisa. Meskipun saya melakukan di BMS misalkan ada 20 stand, ada 25 pedagang. Dan itu alhamdulillah. Daripada tercecer misalkan mengenai alun-alun dan segala macam. Sekarang kan alhamdulillah sudah mulai tuh banyak yang kreatif, inisiatif komunitas, kemudian mengadakan kegiatan, kemudian menampung produksi itu, hasil-hasil. Kemudian dipasarkan di sana, ada interaksi kan, kemudian ada banyak yang bisa terlibat di sana dan ekonomi bergulir dan tumbuh. Dan itu oleh anak-anak muda Bung Sapol. Oleh anak-anak muda. Yang tua mendoakan. Pak Wali sudah berkontribusi banyak ini. Jadi rugi kalau warga Kota Serang menyanyiakan caleg muda yang sudah berkontribusi pada daerahnya. Sayang sekali waktunya memang terbatas, Kang Paujan. Nanti kita harus undang lagi Kang Paujan ini karena akan kita pantau belum penetapan DCT ya. Ini masih bacaleg. Baik sobat podcast, kita akhiri obrolan kita di program Ngabuburit bareng jurnalis Banten Banting Setir jadi caleg. Kita akan undang lagi jurnalis-jurnalis yang banting setir jadi caleg karena tidak hanya di Kota Serang ternyata Kang Paujan. Di Kabupaten Lebak juga ada, di Pandeglang juga ada. Nanti kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Terakhir, kita kasih kesempatan Kang Paujan untuk mengucapkan selamat berbuka puasa untuk warga Kota Serang karena sebentar lagi beduk maghrib nih. Silakan Kang Paujan. Saya Paujan Dadiri, warga Kota Serang, khususnya warga Kecamatan Cipocok Jaya. Ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa di tahun ini jadi puasa yang berkah, yang bisa membawa dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekaligus satu paket ucapan untuk selamat Idul Fitri untuk warga Kota Serang Kang Paujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan Dadiri, Ketua Pokja Wartawan Kota Serang, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, kita ucapkan selamat mudik buat Kang Fauzan nanti karena sebentar lagi sudah cuti bersama ya. Iya. Sudah libur nih tugas jurnalistiknya. Terima kasih Kang Fauzan sudah mampir. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.